para ulama membada itu. Jadi kita bau pandai mensyukuri nikmat, terutama nikmat hidup sino ngana, maka harus kepada tahu dulu fitrah kita terhidupang sida Allah. Nah, jadi kita tahu mensyukurin hidup ta sino, tahu dulu fitrah ta. Fitrah kita sino terhidupang sida Allah. Nah, jadi apa fitrahnya terhidupang sida Allah? Jadi fitrah ta sino sebagai abdi, sebagai panjak dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai penerima titah. Yang apa karena Al-Qur'an sino pada itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi mana bahasan tiada aku menciptakan jin dan manusia melainkan cuma untuk mengabdi kepadaku. Cuman untuk kepada manjakan diri tertipak di sida Allah. Dengan kata lain cuma untuk beribadah tipak di sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara antan syukurin hidup. Cara antan syukurin hidup sino temanfaatan hidup te untuk ibadah. Karena ia sebagai fitrah tah. Ia sino jadi tujuan di sida Allah nyiptaan kita. Ngaraang ita lek dunia ni. Yang puna hidup te sini ibarat ita gadeang. Ibarat ita gadeang ya tipak di sida Allah. Yang po selama hidup te sini keharusan untuk tak ibadah. Yang po selaku pegawaian, selaku amar perbuatan ta harus tepiak ia jari yang ibadah. Kumbena karena akik terbau nebus hidup. Hidup tersini dia gratis kata ulama. Dia gratis. Jadi hidup sini harus tertebus. Saya dia nebus hidupnya, yang pun azab isi Allah cuma. Saya bau nebus hidupnya, maka kita mau tambahan nikmat. Mau tambahan nikmat. Yang perlu nak pada perhatian bahwa kita hidup di dunia niki. Jadi akan dak narak tetegi di sida Allah. Kita hidup di dunia niki, kita cuman nanggung hak di sida Allah. Dengan kata lain bahwa kita hidup untuk tengulian hak di sida Allah, tipak selapu tepada. Jadi sekek pun dek narak hak tipak di sida Allah. Lek dunia ni, yang ponaran dunia sini darul amal. Dunia sini tahu tak pada bergawean doang, tahu tak pada beramal. Jadi piran kena hak tak jemaah suahan peninggalan dunia. Yang pun akhirat sini darul jaza. Tawalin si alam barzah. Darul jaza hari atau tempat pembalasan. Jadi dia narak balasan lek dunia sini. Yang pun keimanan doang teh. Kira kali tersembahyang dia tuang kita pahala. Gawe maksiat dia tuang kita dosa. Cuman biang nak isyarah le batin tak. Ketika terjerak ibadah tenang batin tak, berarti kita terima ini pahala ibadah tak. Ketika tergawe kemaksiatan dia tenang hati sini, berarti dosa masih. Cuman biangnya itu isyarah doang liatin lagu bentuknya dia teman nawa ya. Karena kumbena, karena dunia sini darul amal. Tahu tak pada beramal, tahu tak pada bergawian. Yang pun dia narak hak tak sama sekali tipak di sida Allah di dunia ini. Yang pun apa ngana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqallahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa yusyriku bihi syai'an. Jadi hak desida Allah tipak selaku hamba sino na beribadah tipak desida Allah tanpa bersekutukannya dengan barang sesuatu apapun. Inilah dunia. Piran hak le akhirat. Yang pernah lanjutan si baginda Nabi, wa haqqal ibadi 'ala Allah. Dan hak hamba tipak desida Allah sino ayyu'azzibuhu wa la yusriku bihi syai'. Kada sida Allah Subhanahu wa taala
ndek nagin azab ya, ndek nagin siksa ya, bagi dengan si beribadah. Oleh ngantene ibadah si dia pegawaian amal. Sedangkan azab balasan sih ndek nagin azab kita, ino jaza balasan. Jaza atau balasan sih oleh akhirat tau. Pak awalin ya lengan alam barzah tono atau terdait pegawaian ke sini ngajin ke sini tono atau terdait pertama kali li waktu pertama li alam kubur atau alam barzah dia turun deh yang pernah harus tersyukurin hidup tapi ya selaku hidup tanda jariah ibadah yang pernah para ulama ibadah sino arak telu. Ada sebagian ulama ngenang baitnya secara garis besar baitnya ibadah sih ada dua. Ibadah sih menyangkut langsung tiba sida Allah. Kanca ibadah si berhubungan dulu kanca manusia. Ya sebut dengan ibadah mahdoh, kanca ibadah ghairu mahdoh. Lagu secara lebih rinci nah, para ulama sebagian ulama menyebutnya ibadah sih ada telu. Ada si pertama arana ibadah mahdoh. Si kedua na arana ibadah mahdoh kamilah. Si keteluna arana ibadah ghairu mahdoh. Jadi pauli sekek kenana. Tengenang ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh, ibadah mahdoh ulihna tiba di sida Allah. Langsung berhubungan kan jadi sida Allah. Mun ibadah ghairu mahdoh masalah lebawa hablum minan nas. Namun ibadah bagi dia jadi telu, ibadah mahdoh, ibadah pokok. Si langsung hubungan itu kan jadi sida Allah. Mun ibadah mahdoh kamilah, ibadah pokok masih ibadah si langsung berhubungan kan jadi sida Allah. Cuma dia jadi ibadah si jadi penyempurna untuk ibadah mahdoh. Yang pernah sebut mahdoh kamilah. Ibadah sih jadi penyempurna untuk ibadah mahdoh. Sedangkan mun ibadah ghairu mahdoh menyangkut hablum minan nas. Masalah hablum minan nas itu masih ibadah. Nah si pertama adalah ibadah mahdoh. Sembilan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh semua ibadah pokok. Ibadah si paling utama. Karena ia satu-satunya ibadah si langsung hubungan kita kan cada sida Allah. Apa sih no? Ibadah si gawe terbilang jelas ini. Ibadah sembahyang. Ibadah sholat 5 waktu. Ya seke-seke ngaran ibadah mahdoh. Ibadah seke-seke si bau langsung hubungan itu kan jadi sida Allah. Karena ia ibadah satu-satunya ibadah caranta untuk nyembah sida Allah. Di nara ibadah selain caranta nyembah nenek, caranta nyembah ya sembahyang. Ya pernah sembahyang sembahyang, telu salah satunya penyembah zat Tuhan si wajibal wujud, penyembah sida Allah. Oh yang pernah sebut dari ibadah mahdoh, ibadah paling pokok nah, ibadah paling utama nah. Bahkan kan baginda Nabi SAW, ya ibadah sembahyang 5 waktu sino, ya ibadah atau amal badaniyah si pertama-tama terperjuang atas umatku na baginda Nabi. Awwalu maftaradallahi ala ummati as-salawatul khams. Si pertama-tama terperjuang atas umatku sino sholat atau sembahyang 5 waktu. Yang pernah sembahyang 5 waktu sino ya jadi kunci nah. Kunci dengan selapuan ibadah selain. Yang pernah ya awwalu ma yuhasabu. Yang pernah ya pertama-tama era kita hisab. Yang apa kena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yus'alu min a'malihim as-salawatul khams. Si pertama-tama era
si tegin perhitungan le hadapan desida Allah sino sembahyang 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-shalawatul khams. Si pertama-tama lengan selapuan pahala amal sino. Si pertama-tama tak angkat tipa iliin sino pahala solat atau sembahyang 5 waktu. Jadi ya era pertama kali terperiksa sida-sida Allah. Lengan selapuan amal tah. Hajin tah, puasan tah, zakat tah, amalan sunat tah, zikir tah, muamalah tah. Si pertama si tagin hisap lah hadapan sida Allah si masalah sembahyang. Sembahyang si pertama. Mun sile lainna masalah muamalah, masalah nikmat misalnya. Mun masalah nikmat si pertama tentang jawaban lah hadapan desida Allah, nikmat sehat. Nikmat sehat ya pertama aja. Manfaatan justru nikmat sehat sih kata Nabi. Ya kebanyakan dengan manusia jarang tahun syukurin ya. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas asy-syihhatu wal farah dan Nabi. Dua nikmat lebih kebanyakan dengan manusia sino jarang tahun syukurin ya. Nikmat apa sih? Nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Nikmat kesempatan. Jadi mun tenganggap repot le dunia, dia terbau dia repot teh jemaah le jeluk kiamat. Dia tegin bau dia repot le padang mahsyar. Dia teman tanggung jawaban pegawaian. Berdua itu harta benda, ya pertanyaan paling sulit hisapnya harta benda malik. Suhana buat terperiksa, minta syafaat. Buat pada elok selaputan Nabi Adam 500 tahun perjalanan. Lagu apa nih Nabi Adam? Dia ku bau nyepat diri ku doang. Untung bau nyepat diri. Karena waktu ngawe dosa, lalu anak Nabi Nuh, lalu anak Nabi Nuh 500 tahun malik. Dia nak bau nyepat itu, lalu anak Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa pada akhirnya tipak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada Nabi aku dengan si berhak tersadik sida-sida Allah memberi syafaat. Maka mau anggap repot dunia lebih repot jemaah padang mahsyar. Yang pok selalu luangan waktu nikmat sino nikmat sehat. Masalah amal perbuatan si pertama na periksa sino masalah sembahyang. Yang pok selalu manipulasi Allah meringat kita hafizu alas sholawat, pada jaga pada pelihara sembahyang sino. Jaga ya bagus-bagus. Nggak sampai kepada bani ngelaleangnya, apalagi sampai bani ninggalangnya. Muntah bani ninggalang sembahyang berarti wah kita paling hina di dunia sini, lebih mulia yang sampai jaran sini. Kena kata jari manusia mun dia tak ibadah mun dia tak sembahyang jauh lebih mulia sampai jaran no. Karena kumena kita subul dengan fitrah tak hidup. Kita tak hidup pasti disida Allah untuk ibadah. Ya pun Nabi yang kita akal. Akal sini ada hati nuruni. Ya hati rohani. Si embeda yang kita kancah haiwan-haiwan selain. Kita sini masih bangsa haiwan ada. Sampai berdua ya mata, kita berdua ya mata. Sampai berdua ya ima arak dia ada julu. Kita berdua dua ima. Naik berdua sampai masih. Telinga berdua ya. Lagu darah akal. Cuma kita jadi manusia itu yang akal. Ini yang beda yang itu. Lagu luwe dengan dia syukurin akal. Dia namanya ibadah. Kenapa kata Nabi minta 5 dengan 5. Dia dengan arak bangsa hewan masih. 5 di dunia sini haram terhormatin. Saya sini si pertama dengan ninggalang sembahyang. Si kedua na zinah muhson. Wah merari lagu berzina mereka lain.
haram terhormati. Kanca kafir harabi. Kafir si niada Islam, musuh Islam, haram dihormati. Beda kanca kafir zimmi. Siaran kafir zimmi sino mari itu Indonesia, arak Hindu, arak Kristen, arak ya Protestan, arak Katolik, arak Buddha, arak Konghucu. Mele hidup barang kita kafir zimmi. Muna bertetangga barang kita berdua ya hak tetangga. Kada mele ya barang kita hidup. Ini aja kan Nabi entah harus terlindungin. Lagu mun kafir harabi si merangin Islam. Ya karena kafir harabi haram terhormatin. Dua lengan bangsa haiwan. Kalbun kanca hinzir. Si begogo no kanca makanan dengan bali no. Ini haram terhormatin. Lagu telu lengan bangsa manusia. Si pertama dengan meninggalkan sholat. Ini derajatnya keturunan sida-sida Allah. Ya ampun, si telusi ini sebenarnya dengan meninggalan sembahyang, zinah muhson, kaca kafir harabi, kisosna sebenarnya lek dunia dah. Lagu dia tabung ngelekaan ya hukum sini. Ya ampun, ketika terjadi dialog antara Imam Syafi'i kaca Imam Hambali. Ketika Imam Hambali tertanya, terketuanin si Imam Syafi'i, mara bahasan apa atau ngumbe hukum dengan meninggalkan sholat? Apa hukumnya dengan meninggalkan sembahyang? Dengan Imam Hambali, Imam Syafi'i. Apa jawaban Imam Hambali? Karena Imam Hambali sini lebih menonjol ya ahli hadis, sehingga yang baik dengan zahir hadis. Ketika tertanya si Imam Syafi'i ngombe hukum dengan meninggal sembahyang, jawabnya si Imam Hambali hukumnya kafir. Kafir yang apa jawaban Imam Syafi'i? Oh, muna kafir berarti muna mede tobat ngombe ampun. Ulah yang baca 2 kalimat syahadat. Teduh Imam Hambali dia menjawab. Sehingga terjelasan si Imam Syafi'i, ya hukum dengan meninggalan sembahyang sino kadang-kadang ya hukumnya langsung kafir. Kadang-kadang ya hukumnya pasek jindek dulu ya. Ada kalana langsung ya kafir, ada kalana pasek jindek dulu ya. Siapa Imam Syafi'i apabila dengan si meninggalan sembahyang sino, dengan si meninggalkan sholat sino, merasa diri wah jerak ya berkewajiban, wah jerak ya kewajiban gawe sembahyang 5 waktu, sehingga tinggalan sembahyang 5 waktu sini. Maka dalam keadaan sini kata Syafi'i, maka hukumnya dia telah kafir. Kafir ya. Terus ngubah hukumnya di dunia, gorok belum nah. Kalau sebagian ulama ngenang tusuk ya sampai mati. Arah ngenang penjara ya sampai mati. Lagu darat tuh bani nyebut ini kisosnya benar. Termasuk imam ulama tasawuf, Imam Al-Ghazali nyebutnya apa ngena andena arah dengan nganggap dirina wah sampai ya makom ma'rifat, sehingga nganggap le dirina sembahyang syariat sino wah jerak kewajiban atas dirina. Ini Imam Al-Ghazali ulama tasawuf ini. Apa Imam Al-Ghazali? Maka sesungguhnya dia telah benar-benar kafir, maka harus dibunuh. Bunuh ya sino jauh lebih belek pahalana daripada membunuh 100 orang kafir harabi. Saya ngenangono ulama tasawuf Imam Al-Ghazali. Aku ndak kalau mentang-mentang tengaji kebatinan lo. Jerak itu syukurin awak ta. Jerak tenggawe sembahyang 5 waktu. Cilaka itu. Al-haqiqatu bila syariah batilah. Hakikat tanpa syariat batal. Batal hakikat.
mun tanpa syariat. Harus syariat dulu, karena ia jadi bungkus. Mele dengan kan pau di narak kulitna, ngombe masakna lagu kulitna di narak busuk dia. Nah bagus wah dulu dengan kulit, bagus isi. Ini ulama tasawuf dah Imam Ghazali. Ini hati-hati. Lagu ndak ke syariat doang lu. Dek dah hakikat, pasih kita. Berdosa dekat harus seimbang, lekat dua. Lagu ndak sampai wah hakikat mandi marifat, lagu hilangan itu sembahyang syariat, dia telah kafir kan. Bahkan dia tulak nyembayang ini yang kata Imam Ghazali. Kuburan itu jauh dengan pekuburan kaum muslimin. Nah, ini bahayanya. Yang punya Syafi'i namun beranggap diri nejerak berkewajiban maka telah kafir. Lagu kata Imam Syafi'i mun ninggalang sembahyang, yang ninggalang sembahyang tetap ia lihat diri merasa tetap wajib gawe sembahyang 5 waktu niki. Cuman yang ninggalang sembahyang mungkin karena ia abot, mungkin karena ia sibuk gawe dunianya, mungkin karena ia sangat susahnya, mungkin karena ia sangat senang si dunia sih sehingga dia nggawe sembahyang 5 waktu sini. Maka dalam keadaan sini hukumnya pasek zindik, pasek terpasak si dosa. Zindik apa makna zindik? Rusak seda. Berarti seda Islamnya teraguang dia jadi dengan Islam. Maka kata Imam Syafi'i suruh ia taubat. Mundik namanya taubat, malak yang ninggalang, maka harus dibunuh. Lailah. Perat hukum sebenarnya. Lagu dia tabani, ginjalanan hukum agama kita tinggalan. Tabani hukum penjara itu si negara. Dia sekadar zinah doang, berdua kisos. Lagu ingat zina sino ampuk na kena kisos le dunia muna kendaitan muna rahasia ya doang no di zina benda kesebarang diri dia narak kisos taubat tuh tiba ada sida Allah baru na kena kisos muna kendaitan arak saksi na baru na zina biasa misalnya bajang pada bajang dia man merari lagu berzina maka kisos nalik dunia plentong otaknya ngadu kerikil satu sekali talat awaknya otak otaknya tempuk plentong mana otaknya ini kisosnya mun zina muhson wah merari lagu berzina dia man tahu pak kendaitan maka kisosnya apa plentong ngadu kerikil sampai mati. Marasuah perhatikannya si sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ijana hukumnya wah merari berzina sedangkan lain hukumnya sampai mati untuk ngombe apa hikmahnya meringankan azab di akhirat lalu mau rahasia aib sebab iya taubat di pada sida Allah selama dia syirik ampun yakin pada sida Allah ngampun dosa. Apa kan ada sida Allah SWT berfirman inni laghafarun liman tabah sesungguhnya kata sida Allah aku sini maha pengampun ngampunin dengan segera bertaubat bahkan apa yang Nabi minta at-taibu minaz zambi kamal la zambalah dengan siwah taubat dengan dosa nasino mara dengan sin dia berdosa fitrah kejelak aku masih biar itu jadi ngomong dosa itu boleh waktu pada sida Allah ampun deh walaupun yang galang sembahyang kita taubat kalau yang biasa ingat karena yang galang sembahyangnya itu berutang pada sida Allah di sekarang terbayangan otang tipe manusia doang wajib terbayar mun dia terbayar ya terombang ambing ngeruh bahkan dalam kubur tetap belenggu sida Allah
Ini otang tipa manusia, apalagi otang tipa di sida Allah. Maka mun arah tinggal sembahyang segera qada, be ingat. Mun dia ingat ya wallahu a'lam, perbanyak sembahyang sunat. Itu cara kita bertaubat di masalah tinggalan salat sembahyang. Karena padainullahi ahaqqu bil qada. Utang tipa di sida Allah sino lebih berhak kepada bayar dulu. Ini luwe itan yang galang sembahyang, otang tipa manusia ini uangnya penghalang, penghalang. Lalu otang tipa nenek lupa. Padahal Nabi ente nang padainullahi ahaqqu bil qada. Utang tipa Allah sino lebih utama, lebih berhak kepada bayar. Oh, maka sini hati-hati deh. Muntah baik dah lengan zahir hadis. Di nara keringanan muzahir hadis. Misalnya hadis Imam Bukhari apa kena baginda Nabi bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Jadi pembeda kehambaan kanca kekafiran sinu meninggalkan salat. Bahkan li riwayat Imam At-Tirmizi baginda Nabi bersabda, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara ziharo. Saya ninggalang sembahyang dengan cara sengaja, maka ya sino kafir terang-terangan karena amin. Hati-hati. Yang boleh karena sino apa-apa pada gawe ndak sampai tinggalang sembahyang. Bahkan mun nasihatin dengan suruh sembahyang dulu. Ya pemabuk misalnya, terus awah na mabuk, lagu sembahyang dulu. Apa gawena tembala yang gawe dosa beli lain lagu sembahyang itu silia. Ini dulu sembahyang dulu. Insyaallah munwah tetap gawe sembahyang dengan sendirinya malu gawe maksiat. Ya wah terjadi suatu ketika lek zaman Rasulullah, lek zaman Nabi, ketika ada sembahyang ribut para sahabat di masjid. Sehingga tak dengar si Nabi, balak kemudian Nabi ada apa? Hanya pada ribut di masjid. Ucapan sahabat, tunjuknya dengan sembahyang. Ya kumbena, penyamun, ada bahasa perampok, sembahyang. Apa jawaban Nabi? Terdoang, jemaah sembahyangnya jerang ya, merampok. Ya apa Al-Quran kadang innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya apa al-dasir Allah nang hafizu ala sholawat, pelihara sembahyang nu kumbena karena jangan sembahyang sino gi melihara itu sembahyang nu jaga itu ini kali hikmahnya terjaga ibadah sembahyang 5 waktu ya gin jaga itu angka jaga ya bagus-bagus usaha yang terus gawe li awal waktu. Dia terganggu ninggalang awal waktu tanpa arah illat, tanpa arah sebab benar menurut syarak. Karena muntah sengaja-ngaja ngundurang awal waktu misalnya beli waktu nuh pertengahan waktu apa tegawe ya haram hukum dekat para ujaba ulama. Sah tegawe sembahyang lalu haram merdosa karena sengaja ninggalang awal waktu tanpa arah illat, tanpa arah sebab menurut syarak benar menurut syarak lu. Nah, maka ini tuh sayang ini tuh cara jaga dulu no pelihara awal waktuna munara kesempatan tendara kesibukan tuh usaha yang gawe ya lihat masjid gawe secara berjamaah karena mun sholat perdusino paling abdol tegawe ya lihat masjid. Nah pertama dulu cara gawe secara syariat, karena tenggawe sebenarnya syariat sini. Jaga secara syariat dulu. Jaga awal waktu tegawe, usaha yang gawe ile masjid, mundara kesibukan teh sangat berat. Tuna naeno manfaatang ya. Karena naen teh jemaah paling sibuk nah nanggung jawab pang itu nyaksiang itu. Naen teh tenggawe maksiat naeno teh ketuan.
Tenggawe ketaatan naen taduan ketuan. Mumpung masih bau teleka sehat manfaat yang naen. Mun todok sini jadi kanggo bersaksi cuma. Kumbena karena gerana nungkulang, gerana bela diri nah. Selain todok selapu anggota awak telapu na jadi saksi lah hadapan sida Allah. Maka manfaatan baik-baik selapu anggota ente. Yang po tenggawe sembahyang syariat sini tun jaga selapu na sini. Ya orang syariat sembahyang syariat. Coba perhatian jumlah diri dah dua. Kan jumlah diri tempat diri sendiri, diri terdiri, diri terperi, diri terjalan. Diri sendiri awak ta. Diri terdiri sino atin ta. Diri terperi sino nyawan ta. Diri terjalan rahasia ta. Jalan ilmuna diri sendiri awak ta, jalan ilmuna syariat. Mun atin ta jalan ilmuna tariqah. Mun nyawan ta jalan ilmuna hakikat. Mun rahasia ta jalan ilmuna ma'rifat. Berarti sebutnya berulang sembahyang syariat berarti sembahyang atau amal badaniyah, kelakuan awak. Lo kelakuan awak pas sembahyang syariat. Nah, kemudian tengah du sembahyang syariat berarti dia bersyukur atas awak sudah Allah. Iara awak sini tok narap tok nyodo ruhno. Ya jadi wadah untuk ruhno. Pada hakikatnya awak sini benda mati. Ia bau bergerak karena ada ruh. Nah ini syukurin tanpa tenggawe sembahyang 5 waktu. Yang po sembahyang 5 waktu sini sembahyang awak untuk menjaga awak.